Sudah gabung di TikTok Affiliate tapi penontonnya stuck di 300 views, di 200 views, ya penontonnya segitu-gitu aja. Hal tersebut membuat banyak afiliator pemula ini mengeluh. Mindset seperti ini harus kita rubah. Kalau misalnya kita buka toko, ya buka warung kecil-kecilan, terus ada orang yang datang 200, 300 orang, kira-kira itu jumlahnya kecil atau banyak? Ya, tentu banyak banget ya. Di sini TikTok sudah baik menyebarkan video-video kita meskipun stuck 200, stuck 300. Nah, jadi untuk menghasilkan uang dari TikTok Affiliate ini tidak wajib FYP. Di sini juga selama saya gabung di TikTok Affiliate tidak ada satupun video yang FYP, tapi omset ada yang 18 juta sebulan, ada yang 12 juta sebulan ya, dan komisinya ada yang 2 juta, ada yang lebih dari itu. Nah, jadi intinya adalah di sini video kita upload aja dulu sebanyak-banyaknya, ya minimal setiap hari kita konsisten upload 1 video, 3 video, ataupun 5 video boleh ya, 10 video itu boleh. Yang penting video kita sudah banyak dulu tertampung, tersimpan di akun kita. Maka nanti lama-kelamaan video kita juga naik sendirinya ya. Video saya juga ada yang naik 100.000 itu ketika setelah 3 bulan, ada juga setelah 2 bulan ya. Ada juga yang 10.000 itu baru 1 bulan ya. Jadi jangan berharap 2 hari langsung banyak penonton. Enggak ya, nanti disebarkannya itu perlahan-lahan. Karena video yang sudah kita upload itu tidak sia-sia begitu aja. Itulah yang dimaksud dengan investasi video. Simpan dulu video sebanyak-banyaknya yang mempromosikan produk yang berbeda-beda agar kita bisa mengetahui kira-kira winning produk di akun kita itu lakunya produk apa, apakah pakaian ataukah elektronik ataukah ya peralatan kebutuhan mom and baby kayak peralatan bayi kayak gitu ya. Itu bisa dicoba. Tinggal bikin konten campur-campur itu nggak masalah bagi pemula. Menurut para afiliator senior juga seperti itu. Nanti kita tinggal pilih aja setelah bikin konten campur-campur. Misalnya kita punya pakaian, punya sejadah, upload bikin video. Terus ada produk elektronik kayak charger, stop kontak, upload. Terus ada mangkok, ada sendok di rumah, upload. Nah, nanti upload aja video sebanyak-banyaknya dengan menggunakan produk. Karena kan produk yang punya kita di rumah itu terbatas ya. Produknya apa aja, yang penting kita bisa upload sebanyak mungkin ke akun TikTok kita. Nanti kita bisa mengetahui sendiri kira-kira produk apa sih yang laku. Baru deh kita bisa fokus satu niche di situ. Apakah produk elektronik, rumah tangga, ataupun peralatan bayi, atau pakaian. Nanti bisa ketahuan dari situ setelah kita upload video sebanyak mungkin. Nah, sebenarnya di sini misalnya teman-teman punya stop kontak di rumah, upload satu stop kontak itu sampai 100.000 video juga gak masalah. Satu produk itu diupload terus itu gak masalah, karena di sini yang dihitung adalah traffic ya, traffic. Jadi ketika kita banyak video terus trafficnya ini tentang algoritmanya stop kontak doang mengenai akun tersebut, maka nanti direkomendasikan ke para penontonnya pun itu akan lebih banyak lagi oleh TikTok. Nah, jadi ketika kita upload satu produk pun itu gak masalah, upload campur-campur juga gak masalah. Karena intinya kesimpulannya di sini adalah bukan FYP yang kita tuju di TikTok Affiliate ini, tapi mendapatkan komisi setiap harinya. Di sini juga saya gak ada FYP satupun, tapi komisi setiap hari selalu ada. Penjualan selalu ada dalam video-video di 300, di 200. Ya, kayak gitu. Di sini setiap upload video enggak semua video itu menghasilkan penjualan, enggak ya, tapi setidaknya di antara 10 video pasti 1 ataupun 2 video ada. Bahkan ada juga yang 10 video setiap hari tapi nggak ada penjualan, tapi besoknya ada. Ada juga yang setelah seminggu nggak ada penjualan, sudah upload 10 video sehari ya, tapi setelah sebulan itu ada. Bahkan lakunya bukan 1, 2 tapi banyak ya, kayak gitu. Nah, maka dari itulah intinya kesimpulan di sini adalah konsisten upload video, yang penting video kita sudah banyak di akun kita. Ya, udah 1000 video, udah 2000 video, udah 3000 video, itu bakal stabil penghasilan kita setiap harinya, karena yang kita kejar di sini bukan FYP. FYP itu adalah ibaratnya bonus dikasih traffic yang lebih oleh TikTok Affiliate. Ya, maka dari itu harus semangat meskipun dikasih traffic, viewsnya, penontonnya hanya stuck di 200 ataupun 300, nanti juga lama-kelamaan akan naik sendiri karena video yang kita upload itu tidak akan segitu-gitu aja. Beberapa bulan, beberapa minggu itu akan disebarkan lagi oleh TikTok. Gak masalah bikin videonya belum lancar ngomong ya, masih jelek, nanti kelamaan juga kita akan perbaiki. Kedepannya itu akan semakin lebih baik lagi. Dari nggak lancar ngomong, lama-kelamaan itu
bisa lancar ngomong, kontennya semakin bagus. Karena menurut para afiliator besar, 1000 video kita pasti itu bakalan jadi sampah. Ya, kenapa seperti itu? Karena kan kita masih jelek bikin videonya. Nah, setelah kesananya, maka video-video kita kualitasnya, hasilnya itu akan lebih baik. Jadi kita perlu yang namanya upload video terus-menerus agar cara kita membuat konten itu lebih menarik ya. Dari cara bicaranya juga lebih lancar lah ya, dan kita juga tentunya bisa tahu update-update mengenai peraturan di TikTok itu seperti apa. Karena di TikTok ini kita menghasilkan uang itu bukan hanya dari FYP aja, tapi dari video-video yang kecil pun ya, bahkan saya ada yang upload baru 70 penonton, itu sudah ada yang laku, itu ada. Tergantung videonya ini tersebarnya ke target yang pas atau enggak. Kalau misalnya kita disebarkannya ke orang yang nggak butuh produk tersebut, ya mungkin mereka hanya menonton. Ya ini juga tergantung apakah yang nonton ini yang menggunakan TikTok Lite atau enggak. Karena kebanyakan orang di Indonesia yang menggunakan TikTok Lite ini banyak, sehingga tidak bisa melihat keranjang kuning yang kita tampilkan di video kita. Karena TikTok Lite dipilih karena mereka ini lebih hemat penyimpanan handphonenya ya, penyimpanan data MB-nya kayak gitu ya. Karena TikTok Lite ini lebih kecil dan kotak yang tersedot juga itu akan lebih kecil yang menggunakan TikTok Lite. Jadi buat yang menggunakan TikTok Lite itu mereka tidak bisa belanja menggunakan keranjang kuning, tidak bisa melihat di keranjang kuning ya. Karena yang bisa melihat dan belanja di keranjang kuning adalah orang-orang yang menggunakan TikTok asli. Karena di aplikasi Play Store ada 2 aplikasi TikTok, TikTok Lite dan juga TikTok yang asli. Dan juga kebanyakan yang masih bingung bahwa di sini kebanyakan orang yang tidak punya waktu untuk ngasih barangnya, ngirim packing ke JNE. Jadi produk-produk yang kita promosikan di video itu tidak harus kita kasih ke orang yang beli ya. Kita tidak harus packing, kita tidak harus bawa ke JNE. Tugas kita hanya bikin video, dan barang yang ada di video pun itu tidak dikasih ke pembeli, itu cuma buat bikin promosi aja. Yang packing barang, yang ngirim barang ya adalah orang-orang yang ada di toko TikTok itu sendiri. Jadi seperti itu, jangan salah paham ya, TikTok Affiliate ini tanpa modal sama sekali. Kita bisa manfaatkan barang apa aja yang ada di rumah, sajadah punya pasti, itu bisa promosikan. Terus ada mukena juga, sendok, mangkok di rumah bisa, regulator bisa, kompor gas juga bisa, lemari plastik bisa, lemari kayu juga bisa sebenarnya, televisi juga bisa. Kayak di sini misalnya lampu kamar itu juga bisa, asbak juga bisa, stop kontak, charger bisa ya. Misalnya teman-teman ataupun pemirsa suka belanja di online, itu bisa di-review dulu, bikin konten. Bantal juga bisa, selimut juga bisa, spray juga bisa. Pokoknya apapun yang ada di rumah bisa dijadikan konten di TikTok Affiliate. Tinggal pilih aja untuk produk-produknya yang ingin kita tambahkan ke keranjang kuning di video kita. Jadi gak ada alasan untuk yang konten. Kalau misalnya kita ngekos nggak ada barang-barang yang bagus kayak sendok mangkok terbatas di kosan, ya kita bisa pergi belanja ke Alfamart ataupun Indomaret. Misalnya kita hanya sekedar beli minuman, terus di situ pas kita belanja ke Indomaret ataupun Alfamart, tinggal videokan aja produk-produk yang ada di Alfamart. Kayak sabun cair, ya sampo, parfum, ya jajanan, mie goreng, apapun itu ya, kayak alat pelantai ataupun juga kayak pewangi lantai, itu bisa divideokan, bisa dipromosikan di TikTok. Jadi tanpa sampel pun sebenarnya kita bisa, tergantung kita bisa kreatif atau enggak, mau menjalankannya atau enggak ya. Kesimpulannya di sini tidak harus FYP. Video views mentok 200 pun itu bisa menghasilkan penjualan. Ya tergantung pas kita videonya itu ditonton oleh orang yang targetnya tepat atau enggak ya. Misalnya kita promosikan sajadah, terus orang tersebut udah beli sajadah, ya gak bakalan beli. Tapi kalau misalnya kebetulan video kita itu munculnya di orang yang lagi punya uang, terus dia bisa menggunakan cara beli di TikTok ya, terus kebenaran sejadahnya di rumah itu kurang, misalnya 1 ataupun 2, ya pasti mereka bakalan beli. Jadi tergantung target pasnya atau enggak video kita disebarkan ke orang-orang yang butuh produk tersebut.